Kita hanya menganalisa yang sudah ada di ranah publik ini. Kalaulah Danu jujur, tentunya kalau jalan cerita jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Sementara kita tahu Pak Yosef saja ditangkap CCTV itu jam 7 kurang di arah jalan menuju ke TKP. Bagaimana Danu dan Pak Yosef ada di TKP? Masih banyak jamaah lain yang berkaitan dengan materi persidangan. Sekitar jam 6 Pak Yosef. Itu jam 6 ya, Kalau kita sekitar jam kalau 6. kita Kalau kita Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Mengikuti kasus ini memang asik sahabat-sahabat AK kalau kita mengikuti dari awal dan mengikuti rangkaian-rangkaian peristiwanya sahabat-sahabat AK. Contohnya, AK mengingat cerita di Reskrimum Polda Jabar Pak Yani di akhir tahun 2021. Itu menarik sahabat-sahabat AK, adanya 32 saksi yang menentukan alibi dan 11 saksi yang melintas sahabat-sahabat AK. Lalu kita melihat ada saksi-saksi yang mengetahui misalnya melintas, apakah itu juga bagian dari 11 saksi tersebut. Begitu juga ada yang menentukan alibi, berbicara pada hari kejadian itu, misalnya Pak Yosef tidak ada di sana. Apakah itu juga bagian dari yang 32 itu yang menentukan alibi? Inilah sahabat-sahabat AK, keasikan kita itu kalau mengikuti kasus ini sahabat-sahabat AK. Jadi rangkaian-rangkaian ini kita bisa menganalisanya. Sekali lagi sahabat-sahabat AK. Begitu juga setelah Ramdhanu mengakui sebagai pelaku, bahkan kalau kita melihat keterangan Pak Rohman setelah usai pra-peradilan, waktu Danu menjadi saksi berbeda, setelah Danu menjadi tersangka atau pelaku juga perlu dipertanyakan, berbeda sahabat-sahabat AK. Contohnya nanti ada kata Pak Rohman bahwa Danu sekitar jam 7 masih ada di TKP. Kalaulah itu memang benar, tentunya ada pergerakan-pergerakan mobil, ada saksi-saksi yang sudah ada di publik melihat mobil Alphard itu bergerak, sahabat-sahabat AK. Kalaulah Danu misalnya jam 7 masih di sana tidak tahu, ini kan tanda kutip bertanya, ada apa ini? Kan seperti itu. Begitu juga seandainya kalau kita melihat keterangan BAP Pak Yosef dari keterangan Pak Rohman, ya kalau jam 7 kan Yosef baru berangkat ke TKP. Lalu Danu dengan siapa? Pertanyaannya kan seperti itu sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat, rangkaian-rangkaian peristiwa inilah nanti kita akan menganalisa. Kita ambil aja ada 2 saksi sahabat-sahabat AK yang melihat Pak Yosef, sahabat-sahabat AK. Nanti begitu juga kita sambungkan video keterangan potongan cerita Pak Rohman setelah selesai pra-peradilan mengenai Danu jam 7 masih ada di TKP. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Kemudian keterangan Danu, ya kan? Keterangan Danu itu ada tanggal 23 September 2023. Kemudian itu keterangan saksi terakhir. Di mana di keterangan saksi terakhir itu awalnya dia bercerita bahwa Danu itu mencari angin jam 3.25 menurut keterangan Danu dan keterangan saksi. Kemudian datang ke TKP dan di TKP sudah ada banyak orang. Kemudian dia masuk mengendap-endap. Dia melihat kejadian yang ada di TKP, tetapi orang yang di TKP tidak mengetahui kedatangan Danu. Padahal itu setengah 4 subuh katanya. Keterangan itu dibuat oleh Danu pada tanggal 23 September 2023. Dan itu diralat pada tanggal 16 Oktober. Ketika Danu sudah jadi tersangka, bahwa keterangan yang ke belakangnya dicabut. Artinya semua skenario Danu dari awal itu bohong. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus.
Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Sementara kita tahu Pak Yosef saja ditangkap CCTV itu jam 7 kurang di arah jalan menuju ke TKP. Bagaimana Danu dan Pak Yosef ada di TKP? Masih banyak jamaah lain yang berkaitan dengan materi persidangan saksi. Ibu juga lihat ya? Iya. Dengan iya. ibu siapa ini? Ibu YR. Ibu YR. Oke, di sini juga ada ibu juga lihat ya? Iya. Bu NS. Nah, ibu Sekitar jam begitu ya. Ibu YR dan ibu NS ini juga melihat keberadaannya Pak Yosef ya. Iya. Jam 6 Ya, gitu kita ya, habis sampai makan surabi, terus ya sekitar jam 6 Pak Yosef datang, tapi kita langsung pulang, nggak berbintang-bintang segala macam begitu. gitu. Memang lihat ya ada. Memang lihat ada beli surabi. beli surabi dia. Oh, gitu. Ya kita aja ini kan ya ceritanya mau kerja. Jadi kerja. pas nyampe ke rumah kan ini deket. Jadi nyampe ke rumah tuh jam 6. Nyampe rumah itu jam 6, Iya. Pak Yosef baru datang. Baru datang. kami Jadi pulang ke rumah. Habis itu pulang ke rumah. pas lihat itu jam 6 ya Kalau makanya kita sekitar mah, jam kalau 6. kita. Kalau kita Iya. enggak sempat ngobrol kan dengan Pak Yosef gitu. Cuman lihat aja ya. Iya, sama kan dia udah. datang dia. Oh. Kita mau beranjak, Pak Yosef datang gitu. Oh gitu. Tapi saat itu kan ibu kan kerja katanya ya, Iya. mau berangkat Iya, mau kerja. berangkat kerja. Tapi pas itu langsung balik ke rumah apa langsung berangkat kerja? Ya, saat balik ke itu? rumah, Balik ke rumah dulu. belum pakai baju. Oke, baru seragam. ke tempat kerja. Beli bubur ke Jalan Cagak sekitaran jam 6. Saya tahunya waktu itu nggak curiga, bahkan itu mobil korban. Cuman lihat parkir aja ke sana, udah segitu aja. Parkirnya itu kayak gimana Pak? Mungkin Ya, itunya ke atas. Kepala mobilnya itu ke atas. kepala mobilnya itu ke Iya. dalam rumah, Ya, ngadep ke arah. bukan yang sebelah sananya. Oh, jadi di luar garasi ya? Iya. Jam berapa ya Pak? Sekitaran jam 6-an. Sekitaran jam Iya, 6-an. iya. Itu waktu beli bubur itu posisinya dekat dengan rumah korban sama TKP gitu? Jauh atau? sih. Sahabat-sahabat AK, jadi keterangan para saksi yang melintas, misalnya Mang Ajat maupun dua orang wanita yang melihat Pak Yosef di tempat tukang surabi sekitar jam 6, tentu ini bukanlah rahasia umum. Publik sudah mengetahuinya, sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, kalaulah Mang Ajat melihat sekitar jam 6 ada pergerakan mobil Alphard, pertanyaannya, kalaulah Danu benar jam 7 masih di TKP, siapa itu yang mengemudikan mobil Alphard? Sedangkan mobil Alphard bergerak sekitar jam 6, Yosef masih di tukang surabi karena ada saksi dua orang yang melihatnya. Kita tidak usah membahas tukang surabinya, cukup dua orang saja yang melihat Yosef sekitar jam 6. Ini kan pertanyaan sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat AK dari keterangan Rohman. Dia mengatakan bahwa sekitar jam 7 Danu masih ada di TKP. Sedangkan Yosef terpantau CCTV mau berangkat ke TKP ya kurang lebih belum jam 7. Pertanyaan ini semua kan kalaulah nanti cerita ini bisa menjadi fakta-fakta hukum di pengadilan, ini asik sahabat-sahabat AK. Kan seperti itu. Pertanyaannya, mungkinkah cerita yang ada di publik ini menjadi fakta hukum di ranah pengadilan? Agar apa? Kasus ini terang benderang. Karena kasus ini, cerita-cerita mereka yang sudah ada di publik ini bukan yang baru, sahabat-sahabat AK. Cerita tukang surabi maupun pembeli surabi ini di bulan Desember tanggal 6. Begitu juga ini Mang Ajat, baru kejadian sekitar beberapa bulan dia sudah mengakuinya. Apa maknanya sahabat-sahabat AK? Inilah rangkaian-rangkaian peristiwa itu. Apakah sulitnya menyelesaikan kasus ini? Ada kendala tentang rangkaian-rangkaian peristiwa
Nah, ini akan nggak tahu ya, kita tunggu saja nanti di ranah pengadilannya sahabat-sahabat Aka. Cuma kita hanya menganalisa yang sudah ada di ranah publik ini, kalaulah Danu jujur, tentunya kalau jalan cerita Mang Ajat, terus Pak Rohman, terus keterangan dua saksi ini digabungkan semua sahabat-sahabat Aka, tentunya Danu bisa menjawab siapa bersama Danu sekitar sebelum jam 7 dan siapa yang melakukan menggerakkan mobil Alphard ke tanah kosong. Itu sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.